Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita berbincang tentang indeks pembangunan manusia atau dalam istilah lain Human Development Index ya. Salah satunya adalah kesehatan. Sebagaimana data yang kita ketahui dari BPS atau dari lembaga lain bahwa kita ini sangat rendah kesehatannya. IPM kesehatan diukur oleh usia harapan hidup ya. Kemudian rendahnya tingkat kematian ibu dan anak yang dilahirkan kan itu. Nah ini cara mengatasi atau meningkatkan IPM di bidang kesehatan itu bagaimana? Apa ada kaitannya nggak ini stikers itu peran itu? Karena mencetak tenaga kesehatan kan? Iya. Oke, terima kasih. Tentunya terkait dengan obrolan ataupun pendapat mengenai indeks pembangunan manusia, kita coba untuk bisa memastikan terlebih dahulu bagaimana kita mengukur indeks pembangunan manusia. Ada 3 indikator yang digunakan untuk memastikan berapa atau ukuran indeks pembangunan manusia. Yang pertama terkait dengan bidang ekonomi, ya, tentunya kemampuan daya beli masyarakat yang menjadi indikatornya. Kemudian yang kedua itu pendidikan, dilihat dari berapa lama dia menempuh proses pendidikan. Dan yang ketiga adalah itu lamanya itu termasuk kualitas nggak? Hanya lamanya saja? Hanya lamanya, jadi belum sampai kualitas. Jadi lama itu dalam arti misalnya lulus sampai SD itu dihitung 6 tahun, kemudian SMP seterusnya sesuai dengan jumlah tahun dia menempuh pendidikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesehatan, dan menjadi indikator ukurannya adalah menggunakan umur harapan hidup atau angka harapan hidup rata-rata ya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi apakah umur harapan hidup itu kita rendah atau tidak, tentunya setiap daerah berbeda-beda, tetapi dari sisi perubahan setiap tahun kita bisa memastikan untuk Indonesia sendiri ada peningkatan umur harapan hidup, di mana usianya semakin lama semakin meningkat, atau bahasa awamnya tentunya adalah peluang untuk hidup di Indonesia itu mungkin bisa jadi sekitar 70 tahun lebih. Nah ini menggunakan indikator umur harapan hidup, tapi kesimpulannya sebenarnya adalah ada peningkatan umur harapan hidup di Indonesia. Kemudian bagaimana peran kita selaku institusi penyelenggara pendidikan? Tentunya kalau kita melihat dari peran kita adalah kita harus bisa melihat indikator-indikator yang lebih spesifik. Di antaranya terkait bagaimana menurunkan angka kematian, baik angka kematian kasar, angka kematian ibu dan anak, kemudian bagaimana menurunkan angka morbiditas, angka kesakitan, termasuk terkait dengan kelahiran. Ya, jadi itu beberapa indikator. Mungkin secara spesifik kebetulan ini prosesnya mendadak, saya lupa secara umum. Tapi intinya adalah untuk mencapai target tujuan itu harus dilakukan berbagai macam upaya. Nah ini untuk Indonesia ini faktor apa yang menyebabkan rendahnya itu indeks kesehatan? Lalu upaya apa yang harus bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Ya tadi kalau kita lihat dari sisi dinilai indeks kesehatan itu kita rendah, itu mungkin bisa jadi kita ada di posisi yang pesimis ya. Tapi saya cenderung memposisikan dalam posisi yang optimis. Yang pasti sudah ada peningkatan terkait dengan indeks pembangunan manusia khususnya bidang kesehatan. Dan memang indikatornya tadi beberapa angka kematian, sehingga kita bisa memastikan bahwa indikator-indikator yang spesifik terkait dengan angka kematian, kelahiran, kemudian terkait dengan kesakitan itu sudah mulai ada perubahan, dibuktikan dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup di Indonesia. Memang secara spesifik lagi
kalau kita menggunakan indikatornya itu adalah pengukuran 2 tahun terakhir ataupun 3 tahun terakhir, dan komponen terutama dampak dari pandemi COVID ini dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk menentukan kematian dan seterusnya, maka tentunya ada perubahan yang cukup signifikan terutama dengan angka-angka tadi. Tapi kalau kita sedikit agak mengabaikan, menafikan keberadaan tentang COVID-19, tapi kalau kita menghitung secara general, ada perubahan. Nah sekarang saya melihatnya ada sisi posisi yang optimistik bahwa apa yang kita lakukan ini sudah memberikan hasil yang perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan pembangunan manusia, khususnya di bidang kesehatan. Nah kalau bagaimana kelemahan ataupun kekurangannya, bisa kita melihat posisi itu, tetapi saat ini yang cukup dominan adalah terutama yang terkait dengan kesehatan adalah bagaimana upaya-upaya yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Jadi fokusnya adalah bagaimana adanya peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif terutama dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Minimal mereka sadar terlebih dahulu tentang kondisi kesehatannya, sehingga dengan mereka sadar, mereka nantinya dapat melakukan upaya untuk mencegah penyakit pada dirinya sendiri, keluarganya atau orang-orang di sekitarnya, bahkan punya kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan. Secara spesifik, otomatis ada kemandirian masyarakat. Nah, bentuk konkretnya apa yang bisa dilakukan untuk bisa berpartisipasi di dalam kesehatan? Kalau saya menarik garis sederhananya adalah masyarakat itu berperilaku hidup bersih dan sehat, ber-PHBS. Perilaku hidup yang bersih dan sehat itu seperti apa? Saya yakin banyak sekali. Tetapi PHBS itu kalau bisa kita sebutkan adalah semua komponen perilaku, tindakan, aktivitas manusia yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit, menghindari penyakit, bahkan meningkatkan kesehatan. Nah, ini untuk perubahan karakter ya, bersih ya. Ya. Ini ada pendekatan kan. Yang pertama yang dilakukan oleh Singapura, yang kedua yang dilakukan oleh Jepang. Nah, kalau Jepang ini pendekatan budaya. Jadi sejak dari didikan orang tua, kemudian lingkungan masyarakat, ya, itu budaya bersih, jujur, ya kerja keras, satunya apa? Ini dengan pendekatan budaya. Kemudian kalau Singapura itu dengan pendekatan politik, kekuasaan, dengan hukuman yang berat, maka warga akan taat. Nah, ini untuk Indonesia kira-kira yang sesuai dengan Indonesia yang pilih yang mana nih? Kekuasaan, karena sangat parah ini mengenai budaya bersih. Ya. Sebenarnya semua upaya yang dilakukan pada saat ini fokusnya adalah menyadarkan masyarakat, menggugah kesadaran masyarakat untuk peduli, terutama peduli dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, peduli dengan keluarganya, peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan peduli dengan masyarakat. Nah, jadi kalau bagaimana metode yang kita lakukan untuk pendekatan di dalam mengatasi atau meningkatkan mereka yang ber-PHBS, menyadarkan lebih kepada menggugah sisi kesadaran masyarakat, kemudian mencoba untuk menekankan aspek bahwa perilaku hidup bersih sehat itu bukan untuk orang lain dan bukan untuk tetapi untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari fenomena yang sekarang itu terjadi di masyarakat kita, dengan mengambil salah satu contoh misalnya, masyarakat mungkin dulu agak sulit untuk kita intervensi terkait dengan bagaimana mereka berperilaku hidup bersih sehat. Misalnya diantaranya bagaimana menciptakan kebiasaan yang terkait dengan PHBS, seperti cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Mungkin pada masa lalu sangat sulit, tetapi ada satu hikmah yang kita dapat dari kasus COVID ini. Dari kasus COVID ini ternyata bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk peduli dengan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga apa yang mereka lakukan
hampir semua sudah menyadari bahwa PHBS itu adalah untuk kepentingan mereka. Maka kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita. Pertama, tentang perilaku cuci tangan dengan air bersih mengalir menggunakan sabun, itu hampir semuanya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, sekarang ini corona itu diklat besar ya. ada hikmahnya. Yang kedua terkait dengan perilaku-perilaku yang lain, misalnya terkait dengan penggunaan masker. Orang sekarang sudah sadar tentang penggunaan itu. Nah, ini contoh kasus yang mungkin bisa kita dapatkan. Kalau masker itu kan kayak cadar ya. Iya. Sebagian melarang pakai cadar, sekarang harus ngasih. itu yang kita. Jadi saya kalau melihatnya dari sisi kita mengubah kesadaran masyarakat, mengubah mindset masyarakat terkait dengan kondisi kesehatannya, dan alhamdulillah itu bisa terjadi. Salah satunya ya hikmah dari kasus COVID ini. Tapi begini kan, hasil penelitian perubahan perilaku itu kemampuan orang membangun sistem untuk merubah perilaku orang itu hanya sampai 80%. Sehebat apapun sistem. Ya. Kemudian yang 10% itu double gitu. Jadi dengan sistem yang bagus juga dia tidak berubah. Nah yang 10% ini yang punya kesadaran sendiri gitu seperti apa sampaikan. Karena memang orang tuanya berhasil membangun karakter. Nah, maksud saya kalau hanya mengandalkan kesadaran tingkat keberhasilannya hanya 10%. Iya. Kembali kepada persoalan kajian terkait dengan perilaku manusia. Kalau dalam konteks keilmuan akademis itu kita memahami tentang bagaimana seseorang itu berubah perilakunya. Ada orang yang dengan mudahnya menerima perubahan yang baru, ada orang yang cukup sulit untuk menerima perubahan perilaku yang baru, dan ada orang yang menantang dengan perubahan itu. Dan itu kita maklumi bahwa ada beberapa orang yang memang memiliki posisi ada di posisi itu. Nah tentunya saat ini kalau pendekatan akademis tentunya ya yang paling mudah kita berikan pendekatan adalah pendekatan dengan menggunakan coba untuk membuka kesadaran, terutama mereka-mereka yang sudah memahami atau yang mudah menerima perubahan-perubahan itu. Bagaimana dengan yang sulit ataupun yang menentang? Itu baru masuk aspek kebijakan. Saya ambil satu contoh misalnya terkait vaksin saja. Itu kan pada awalnya ada sebagian orang yang dengan sukarela atau mengikuti vaksin, ada orang harus dipaksa untuk vaksin dan seterusnya. Dan faktanya sistem yang digunakan oleh pemerintah adalah dalam tanda kutip sebenarnya dilakukan pendekatan dengan cara equal, memaksa. Cara memaksanya bagaimana mungkin orang tidak sadar. Ketika mereka harus masuk ke perkumpulan-perkumpulan yang menunjukkan kartu vaksin dan seterusnya, ini adalah sebuah strategi memaksa mereka untuk vaksin. Jadi memang pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi mengubah perilaku itu berbagai macam ditempuh. Tetapi menurut saya tentunya yang lebih menjadi atau bisa menjadikan keberhasilannya adalah sebuah pendekatan yang menggunakan pendekatan yang mencoba untuk menyadarkan masyarakat, sehingga masyarakat secara mandiri itu berubah. Mereka sadar bahwa apa yang dilakukan itu berdasar atau apa yang perubahan itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri, maka itu perubahan yang akan bisa menetap sifatnya. Ya, tetapi intinya adalah kalau tadi saya mengatakan dengan membuka kesadaran itu adalah salah satu strategi. Tapi sebenarnya banyak sekali strategi-strategi yang lain yang cukup komprehensif untuk mengubah perilaku seseorang, dan itu semuanya kita tempuh. Salah satunya dengan memaksa, dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang memaksa seseorang untuk berubah perilaku. Jadi bukan semata-mata pada posisi membuka kesadaran saja, tapi kalau secara keseluruhan, kalau tadi digambarkan Singapura menggunakan pendekatan kebijakan, Jepang menggunakan pendekatan budaya, saya pikir dalam konteks yang ada di Indonesia sebenarnya semua pendekatan itu kita lakukan, baik itu kebijakan dengan budaya maupun dengan menggugah kesadaran. Intinya tujuan fokusnya adalah masyarakat itu mandiri, masyarakat sadar tentang kondisi kesehatannya, peduli dengan orang-orang di sekitarnya,
dan mereka tentunya diharapkan nanti bisa sehat. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Mungkin itu terkait dengan pendapat saya, Ya. didasarkan atas pemahaman saya atas beberapa literasi buku. Dan faktanya memang kalau kita secara objektif melakukan analisis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya yakin semua upaya itu dioptimalkan. Dan jangan lupa bahwa salah satu negara yang diakui keberhasilannya di dalam mengelola pandemi COVID itu adalah Indonesia. Oh gitu. Ya. Ranking berapa itu? Ya. Ranking berapa? Kita tidak bisa mengikuti selanjutnya. Ya. Misalnya, Amerika melihat bahwa penanganan COVID di Indonesia itu ada sisi HAM yang dilanggar. Ya. Saya pikir itu adalah bagaimana Amerika itu melihat negara lain melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya berhasil, dan sementara mereka sendiri dalam penanganan COVID itu banyak mengalami kegagalan, malah melihatnya Indonesia seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi saya pikir bukan HAM yang dilanggar, tetapi itu pendekatan menggunakan budaya yang memang cocok yang ada di Indonesia. Bisa jadi mereka menganggap dengan cara memaksa orang untuk vaksin, memaksa orang untuk itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM. Tapi itu adalah sesuai pendekatan yang memang sesuai dengan budaya yang ada di kita. Jadi boleh jadi mereka itu iri dengan pendekatan yang dilakukan Indonesia, dan pendekatan yang Indonesia tadi seperti saya sampaikan komprehensif sekali, baik politis, kebijakan maupun pendekatan budaya, dan tentunya adalah menyentuh sisi kesadaran dari setiap orang negara. Dan itu faktanya kita berhasil. Insya Allah posisi kita saat ini meskipun tidak secara tegas itu disampaikan bahwa kita sudah masuk ke dalam posisi perubahan dari pandemi menjadi endemi, tetapi faktanya kita sudah mengharap ke endemi tadi. Jadi insya Allah berhasil. Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi orang lain yang mendengarkan. Insya Allah. Tetapi ini memang apa yang saya sampaikan berdasarkan kekurangan dan keterbatasan saya terkait dengan pemahaman. Tetapi insya Allah apa yang kita sampaikan bisa menjadi pemahaman kita bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon misalkan. Ya. Saya baru kali ini modal. Makanya saya pengen tahu lagi. Saya tadi dengan khotbah kemudian dan di video ini tuh, saya kepikirannya gini. Kenapa saya tidak punya ide untuk ketika saya mengajar saya videokan? Iya. Kan ada kalanya begini. Pada saat kita ngajar itu materi yang sama itu ya ada keterbatasan, apalagi dengan sekarang ngajar di sini gitu ya. Pas terakhir itu capek banget. Jadi kadang kondisinya, kenapa saya ngajar di kelas pertama, kedua itu enjoy banget dan diterima mereka, dan ketika masuk ke kelas 3 itu sudah beda respon masyarakat, anak-anaknya juga beda. Dan ternyata bukan karena kemampuan kita, kondisi kita yang berubah. Ya. Nah, kalau film teknologi itu kan ABC itu energi kita sama kan. Wah, sama. Kalau saya sudah ini kan, sudah UAS, UTS, absen sama. Oh, kalau sudah jadi ujiannya itu bikin